Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 BDP 1 dari kelompok 1 untuk pelajaran penataan produk. Di sini kami ditugaskan untuk memenuhi ujian praktek, pendisplayan, drawing, display, dan SOP. Terutama ada saya, Rizky Putra Mardika. Saya Sabina. Saya Mandai Ramadiani. Saya Indra. Berikut beberapa penjelasan mengenai ujian praktek kami. Pertama, saya akan menjelaskan tentang penataan produk. Penataan produk adalah suatu cara penataan produk, terutama produk barang yang diterapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan untuk menarik konsumen. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penataan produk. Yang pertama itu ada attention dan interest customer. Attention dan interest customer yaitu untuk menarik perhatian pembeli dilakukan dengan cara menggunakan warna-warna, lampu-lampu, dan sebagainya. Yang kedua ada desire and action customer. Desire and action customer yaitu untuk menimbulkan keinginan memiliki barang-barang yang dipamerkan toko tersebut setelah memasuki toko kemudian melakukan pembelian. Yang ketiga itu ada pengertian display. Pengertian display produk adalah penataan barang dagangan di tempat tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen, memudahkan konsumen untuk melihat serta memilih dan akhirnya membeli produk atau barang yang ditawarkan. Cara mendisplay drink di showcase atau penempatan minuman berdasarkan kategori yang sejenis. Untuk kategori minuman, kelompokkan berdasarkan rasa. Beri label serta detail produk untuk semua barang yang dipajang di dalam showcase. Susun minuman berdasarkan tinggi kemasannya. Selalu cek produk yang dipajang. Display dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu 1. Window display, memajang barang-barang, gambar-gambar, kartu harga, simbol-simbol, dan sebagainya di bagian depan yang disebut etalase. Kedua, interior display, memajang barang-barang, gambar-gambar, kartu harga, dan poster-poster di dalam toko. Interior display dibagi dalam beberapa bagian, yaitu A. Open display. Open display yaitu barang-barang dipajangkan pada suatu tempat terbuka sehingga dapat dihampiri dan dilihat dan diteliti oleh calon pembeli tanpa bantuan petugas pelayanan. Yang B. Closed display. Closed display yaitu barang-barang dipajangkan dalam suasana tertutup. Barang-barang tersebut tidak dapat dihampiri, tidak dipegang, atau diteliti oleh calon pembeli, kecuali atas bantuan petugas pelayanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi barang dari kerusakan atau pencurian. Yang C. Spiritual display, yaitu memperhatikan barang-barang dalam penggunaannya. Misalnya di ruang tamu, di kamar, di dapur dengan perlengkapannya. Cara ini dapat memperbesar daya tarik karena barang-barang ditujukan secara realistis. Ketiga, exterior display, memajang barang-barang di luar toko, misalnya pada waktu mengadakan obrol dalam pasar malam. Display ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain A. Memperkenalkan suatu produk secara cepat dan ekonomis. Yang B. Membantu para produsen untuk yang menyalurkan barang-barang dengan cepat dan ekonomis. Yang C. Membantu mengkoordinasikan advertising dan merchandising. Yang D. Menyebabkan adanya kontinuitas skema dan tema warna dari pembungkusan. Yang E. Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, misalnya pada hari raya atau ulang tahun. Selain 3 macam display yang telah diuraikan di atas, perlu juga diperhatikan beberapa hal di dalam display, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu store design dan decoration. Store design dan decoration yaitu tanda-tanda yang berupa diantaranya simbol-simbol, lambang-lambang, poster-poster, gambar-gambar, bendera-bendera, dan semboyan. Tanda-tanda ini diletakkan di atas meja atau digantung di dalam toko. Store design tersebut digunakan untuk membimbing calon pembeli ke arah barang dagangan
dan memberi keterangan kepada mereka tentang pengguna barang-barang tersebut. Decoration pada umumnya digunakan dalam rangka peristiwa khusus seperti penjualan pada saat-saat hari raya, Natal, dan Tahun Baru. Yang B yaitu ada dealer display. Dealer display yaitu penataan yang dilaksanakan dengan cara wholesaler yang terdiri atas simbol-simbol dan petunjuk tentang pengguna produk. Dengan memperhatikan kegunaan produk dalam gambar dan petunjuk, maka display ini juga memberikan keperingatan kepada para petugas penjualan agar mereka tidak memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang ada dalam gambar tersebut. Cara menata barang dagangan di toko. Salah satu cara agar toko lebih menarik adalah dengan menata barang dagangan dengan sedemikian rupa, tampak lebih menarik, meyakinkan, dan lebih rapi. Tentunya dengan harapan penjualan semakin meningkat. Berikut tipsnya. 1. Isilah pada bagian depan toko terlebih dahulu. Perhatikan warna, desain menarik sebagai jangkar. Cara mendisplay produk drink yang benar. Pertama itu atur penempatan minuman dan makanan berdasarkan kategori yang sejenis. Untuk kategori minuman, kelompokkan berdasarkan rasa. Beri label serta detail produk untuk semua barang yang dipajang di dalam showcase. Jika diperlukan, tambahkan foto menarik dari produk tersebut yang dapat mengundang pembeli. Susun minuman berdasarkan tinggi kemasannya, tempatkan produk dengan kemasan tinggi di rak paling bawah dan kemasan paling kecil pada rak atas. Usahakan produk di dalam satu rak memiliki tinggi yang sama. Jangan lupa posisikan produk menghadap ke depan agar konsumen dapat melihat produk dengan jelas. Selalu cek produk yang dipajang, hindari memajang produk yang sudah melebihi batas waktu simpan, karena akan mengurangi nilai jual produk. Pastikan produk selalu penuh tertata pada rak. Kelompokkan produk dengan kategori yang sama pada satu tempat yang berdekatan, dan menempatkan produk pelengkap berdekatan, misalnya mie instan berdekatan dengan saus atau sambal atau kecap. Tempatkan produk impulsif di kasir. Sambil antri, biasanya pembeli suka comot-comot sana-sini memanfaatkan hal ini dengan menempatkan produk dengan harga murah di sekitar kasir, seperti permen, rokok, coklat, aksesoris murah, dan lain-lain, sehingga akan menambah jumlah belanjaan. Pilihlah kasir yang santai agar yang sedang antri akan semakin rajin mencomot produk tambahan di keranjang belanja. Sebenarnya banyak lagi tips untuk menata produk di toko. Untuk itu dituntut kreativitas dan kejelian Anda untuk terus berinovasi, dan seringlah berkunjung ke toko sejenis dengan Anda untuk menambah pengetahuan dan membuka wawasan. Syarat display yang baik. Di samping mengacu pada logika konsumen dalam menjalankan aktivitas display, para retail juga harus memperhatikan aspek-aspek penting lainnya yang merupakan syarat dalam mewujudkan display yang baik, yaitu 1. Display harus mampu membuat barang-barang yang dipajang menjadikan mudah dilihat, mudah dicari, dan mudah dijangkau. Ketiga hal ini merupakan syarat mutlak yang harus mampu diwujudkan oleh aktivitas display. Jika tidak, display yang menarik dan seatraktif apapun akan sia-sia. Kedua, display harus memperhatikan aspek keamanan, baik keamanan bagi pengelola toko dari potensi-potensi kehilangan maupun keamanan bagi pengunjung yang berada di dalam toko. Berkaitan dengan aspek keamanan ini, para retail biasanya tidak akan menempatkan barang-barang yang mudah pecah di sembarang rak. Barang-barang yang mahal, terutama yang fisiknya ukuran kecil, biasanya dipajangkan di etalase. Barang-barang kemasan kaleng yang cukup berat juga biasanya ditempatkan pada shelf paling bawah untuk menghindari resiko timbulnya cedera bagi pengunjung, terutama anak-anak, jika barang tersebut jatuh. 3. Display yang dilakukan oleh retail harus informatif dan komunikatif. Para retail dapat memanfaatkan alat-alat bantu seperti standing poster, materialis yang lain. Terakhir, pengertian dari SOP. Prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur, yang dapat disingkat sebagai SOP, adalah suatu aluran atau cara kerja yang sudah distandarisasikan
Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Hal ini mencangkup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur tertulis yang pasti. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tepat mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Oke, itu tadi beberapa penjelasan dari materi praktek kami mengenai penataan produk, display, drawing, dan SOP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.